Baik sejawat sekalian, untuk lebih memahami dan bisa menggunakan sistematika interpretasi dalam membaca EKG, kita akan berlatih membaca atau menginterpretasi beberapa EKG dengan menggunakan sistematika interpretasi ini. Sejawat diharapkan sudah menghafalkan langkah-langkahnya agar kita lebih mudah untuk menerapkannya dalam setiap EKG. Nah, ini EKG yang pertama. Jadi kita selalu memulai dengan tentukan irama. Apakah EKG tertentu irama sinus, apakah kriteria sinusnya terpenuhi? Mari kita melihat EKG berikut ini. Perhatikanlah bahwa di sadapan 2 kita dapat melihat adanya gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Kita dapat menemukan pola yang sama di seluruh sadapan. Yang kedua, di sadapan 2, gelombang P positif, artinya defleksinya positif. Sedangkan di AVR, gelombang P harus selalu negatif, artinya defleksinya negatif. Yang ketiga, kriteria ketiga, interval RR yang teratur atau relatif teratur. Nah, yang keempat, kita menentukan laju. Meskipun secara khusus laju QRS adalah langkah nomor 2, namun untuk menentukan irama, kita tetap memerlukan laju QRS, jadi kita akan menghitungnya. Sebagai contoh, interval RR pada bagian ini adalah 22 mm. Jadi, kita dapat menghitung bahwa laju QRS 1500 dibagi 22, yaitu sama dengan 68 kali per menit. Jadi, apa irama EKG ini? Irama sinus normal. Nah, langkah kedua adalah menentukan laju QRS. Kita sudah hitung sebelumnya, yaitu 68 kali per menit. Yang ketiga, menentukan aksis QRS. Kita menentukan aksis QRS berdasarkan kompleks QRS pada sadapan 1 dan AVF. Yaitu kedua sadapan ini saling tegak lurus satu sama lain. Di sadapan 1, kompleks QRS dominan positif, artinya depolarisasi menuju sadapan 1. Di AVF juga dominan positif, artinya depolarisasi menuju AVF. Dari keduanya, kita mengetahui bahwa aksis QRS ada di antara 0 sampai 90 derajat atau aksis QRS normal. Setelah aksis, kita akan masuk kepada gelombang, segmen, dan interval. Dari sadapan 2, terutama dari gelombang P yang sudah diperbesar di atas sadapan 2, kita bisa melihat bahwa durasi gelombang P di lead 2 lebar, lebih dari 2,5 mm, sedangkan di V1, baik komponen awal maupun komponen akhir morfologinya normal. Jadi sadapan 2 ini menginformasikan kepada kita akan adanya kemungkinan dilatasi atrium kiri atau left atrial enlargement. Selanjutnya adalah interval PR. Contoh di sini kita bisa melihat interval PR 4 mm atau 0,16 detik. Kemudian kita menuju kompleks QRS, kita bisa melihat di seluruh sadapan bahwa kompleks QRS sempit, kira-kira 2 mm atau 0,08 detik. Perhatikan juga bahwa morfologi kompleks QRS di seluruh sadapan normal. Demikian juga progresivitas gelombang R di sadapan prekordial tampak normal. Kemudian kita menuju segmen ST, di seluruh sadapan tidak ada deviasi. Tidak ada deviasi segmen ST. Kemudian kita lanjut menuju segmen ST. Di seluruh sadapan juga tidak ada deviasi. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari EKG ini? Jadi dari seluruh deskripsi yang sudah kita uraikan di atas, kita membuat kesimpulan EKG ini. Irama sinus normal dengan left atrial enlargement. Sekarang kita lanjut kepada EKG nomor 2 ini. Apa iramanya?
Nah, perhatikan seperti yang sudah disajikan pada contoh sebelumnya. Perhatikan syarat-syarat irama sinus terpenuhi atau tidak. Nah, perhatikan contohnya di sadapan 2, gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Kemudian di sadapan 2, defleksi gelombang P positif, di AVR negatif. Perhatikan interval RR teratur di semua bagian. Kemudian bagaimana dengan lajunya? Contoh, kita lihat jarak antara dua gelombang R pada contoh ini adalah 14 mm. Dengan demikian, kita bisa menghitung laju QRS 1500 dibagi 14 sama dengan 107 kali per menit. Jadi apa iramanya? Sinus takikardi. Laju QRS 107 kali per menit. Aksis QRS di sadapan 1 defleksi dominan positif, di VF juga dominan positif. Dari kedua sadapan ini kita mengetahui bahwa aksis QRS adalah normal, yaitu 0 sampai 90 derajat. Kemudian kita masuk kepada gelombang segmen dan interval, dimulai oleh gelombang P. Perhatikan terutama di sadapan 2 dan V1, komponen awal, komponen akhir, morfologi normal. Jadi gelombang P morfologi normal. Kemudian kita lanjut kepada interval PR. Sebagai contoh di lead 2 yang diperbesar ini, kita bisa melihat bahwa interval PR yang diukur dari awal gelombang P hingga awal kompleks QRS 5 mm, yaitu 0,20 detik. Kemudian dari interval PR kita menuju kompleks QRS yang dimulai dengan penilaian durasi. Perhatikan di semua sadapan durasinya sempit, kurang lebih 2 mm atau 0,08 detik. Kemudian morfologinya bagaimana? Morfologi kompleks QRS di semua sadapan masih normal. Ya, jangan lupa bahwa kita menyebutkan sebuah abnormalitas bila kita menemukannya pada dua sadapan yang konsekutif. Perhatikan pula progresivitas gelombang R di sadapan prekordial normal. Lanjut ke segmen ST. Kita bisa melihat di semua sadapan tidak ada deviasi. Kemudian terus menuju gelombang T. Nah, ada kelainan? Tidak ya, di semua sadapan tidak ada deviasi gelombang T. Hingga kita dapat membuat kesimpulan pada EKG ini berdasarkan semua deskripsi yang sudah kita sebutkan di atas. Apa kesimpulannya? Sinus takikardi. Baik, kita lanjut ke EKG nomor 3. Apa irama pada EKG ini? Perhatikan syarat-syarat irama sinus terpenuhi atau tidak. Perhatikanlah bahwa di contoh di sadapan 2 kita bisa melihat gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Di lead 2 gelombang P-nya positif, di VR negatif. Jadi ini adalah irama sinus. Lihat interval RR yang teratur, atau ini relatif teratur. Bagaimana dengan lajunya? Sebagai contoh, jarak antara kedua kompleks QRS ini adalah 32 mm. Jadi kalau kita hitung 1500 dibagi 32, maka lajunya adalah 47 kali per menit. Jadi iramanya adalah sinus bradikardi. Kemudian lajunya 47 kali per menit. Aksis di sadapan 1 positif, di AVF positif. Jadi aksis QRS-nya adalah normal 0 sampai 90 derajat. Kemudian kita menuju lead 2 untuk melihat gelombang P.
kita bisa melihat morfologi gelombang P yang normal. Di sadapan V1 juga morfologinya normal. Kita terus menuju interval PR. Interval PR kira-kira 4 mm atau 0,16 detik. Kemudian kita menuju kompleks QRS. Kompleks QRS-nya juga sempit, kurang lebih 2 mm atau 0,08 detik. Perhatikan morfologi di semua sadapan normal, termasuk progresivitas gelombang R di sadapan prekordial juga normal. Kemudian bagaimana segmen ST? Tidak ada deviasi. Kita terus menuju gelombang gelombang T di semua sadapan normal atau tidak ada deviasi. Jadi apa kesimpulan EKG ini? Kesimpulannya adalah sinus bradikardi. Sekarang EKG keempat. EKG ini sedikit berbeda, tapi kita tetap perlu memulainya dengan irama. Apa irama pada EKG ini? Perhatikan apakah syarat-syarat irama sinus terpenuhi. Kita lihat sama-sama. Lihat di lead 2, ada gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Ada gelombang P diikuti oleh kompleks QRS. Kemudian di lead 2 gelombang P-nya tetap positif. Di lead 2 positif. Dan di FR defleksi gelombang P negatif. Jadi ini tetap irama sinus dengan perubahan-perubahan yang cukup mencolok. Interval RR teratur. Bagi contoh kita bisa lihat di sini, interval RR teratur. Bagaimana dengan lajunya? Kalau melihat jarak antara RR pada bagian ini, contohnya karena gelombang R ada di kotak sedang 5 mm dan di antaranya ada 4 kotak, maka kita menggunakan rumus 300 dibagi 4. Jadi laju QRS-nya sama dengan 75 kali per menit. Jadi apa iramanya? Iramanya adalah irama sinus normal. Lajunya 75 kali per menit. Aksis, nah EKG ini memiliki aksis yang berubah. Kita lihat di V1 defleksi dominannya positif, sedangkan di AVF defleksi dominannya negatif. Jadi aksisnya mengalami deviasi ke kiri atau left axis deviation. Kemudian kita terus ke gelombang P. Kalau kita lihat di lead sadapan 2, amplitudo normal, lebarnya normal. Kalau kita lihat di sadapan V1, defleksi negatif ini sedikit melebar atau P terminal force. Ini sedikit melebar lebih dari 1 mm durasinya. Jadi kemungkinan ada sebuah left atrial enlargement yang tampak di V1. Bagaimana dengan interval PR? Sebagai contoh, kita bisa lihat bahwa interval PR pada EKG ini sedikit memanjang. Jarak antara awal gelombang P hingga awal kompleks QRS ini 6 mm atau 0,24 detik. Jadi ada sedikit pemanjangan. Kemudian kita tiba pada kompleks QRS. Nah, kita bisa melihat dengan mudah bahwa kompleks QRS pada EKG ini melebar. Sebagai contoh kita lihat pada AVF ini misalnya. Lebar kompleks QRS 5 mm 0,20 detik. Bagaimana dengan morfologinya? Kita bisa melihat gelombang R yang tumbuhnya lambat. Ini ada poor R progression V1 sampai V4 V5. Ya, jadi dengan kompleks QRS yang lebar. Perhatikan bahwa di sadapan 1 ini
AVL, dan V6, kompleks QRS sedikit notching atau bertakik. Oke. Kemudian kita lanjut ke segmen ST. Di sadapan V1, V2, V3, V4 kita bisa lihat ST elevasi. Di sadapan lateral ada ST depresi yang dalam. Kemudian gelombang T kita lihat di sadapan lateral 1 AVL, V5, V6 ada T inverted dalam mengikuti ST depresi. Perubahan ST dan gelombang T seperti ini disebut diskordan, di berlawanan arah dengan kompleks QRS. Kompleks QRS-nya ke atas, ST dan T-nya ke bawah. Jadi apa kesimpulan EKG ini? Iramanya tetap irama sinus normal, ada left axis deviation, ada left atrial enlargement yang kita saksikan di V1 tadi. Kemudian ada first degree AV block, itu interval PR yang memanjang. Kemudian kompleks QRS lebar bertakik di 1 AVL, V5, V6. Ini adalah sebuah morfologi left bundle branch block. Kita lanjut ke contoh EKG yang kelima. Oke, kita mulai dengan irama. Apakah kriteria irama sinusnya terpenuhi? Kita akan lihat perlahan-lahan. Perhatikan di lead 2, P QRS. P diikuti QRS. Begitulah polanya. Di lead 2, defleksinya positif gelombang P. Di AVR, defleksi gelombang P-nya negatif. Sedangkan interval RR teratur. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah irama sinus. Nah, bagaimana dengan lajunya? Karena kita memerlukan laju untuk menentukan irama. Sebagai contoh, kita dapat melihat di sini jarak antara R berurutan 12 mm. Jadi laju QRS-nya adalah 1500 dibagi 12 sama dengan 125 kali per menit. Jadi kita mendapatkan irama sinus takikardi dengan laju QRS 125 kali per menit. Bagaimana dengan yang ketiga, aksis QRS? Di lead 1 dominan positif, di AVF dominan positif. Jadi dari kedua sadapan ini kita mendapatkan aksis normal antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian kita lanjut menuju gelombang P. Kalau kita lihat di sadapan 2, gelombang P baik amplitudo maupun durasinya normal, tidak ada kelainan. Akan tetapi kalau kita lihat di sadapan V1, kita akan melihat P terminal force yang sangat dalam. Artinya adalah ada dilatasi atrium kiri atau left atrial enlargement yang tampak sangat mencolok di sadapan V1. Kemudian kita menuju interval PR. Kalau kita lihat di V1 misalnya, interval PR kurang lebih 4 mm atau 0,16 detik. Setelah interval PR kita menuju kompleks QRS. Pada EKG ini kompleks QRS-nya masih sempit, kira-kira 2 mm atau 0,08 detik. Bagaimana dengan morfologi? Kita bisa lihat bahwa gelombang R di V1, V2, V3, V4 sampai V5 tumbuhnya sangat lambat. Ada poor R progression mulai dari V1 sampai V4, V5. Kita lanjut ke segmen ST. Segmen ST tidak ada perubahan atau tidak ada deviasi. Kemudian bagaimana dengan gelombang T? Di
V6 ada inversi gelombang T, namun karena hanya terdapat pada satu sadapan, kita dapat abaikan. Di sadapan prekordial gelombang T datar ya di seluruh sadapan ekstremitas atau limb lead. Jadi apa kesimpulan EKG ini? Pada EKG ini kita menemukan adanya sinus takikardi, left atrial enlargement, kemudian adanya gambaran PUR R di sadapan anterior dapat membuat kita mencurigai adanya sebuah old anterior myocardial infarction. Oke, sekarang EKG ke-6. Apakah kriteria irama sinusnya terpenuhi? Mari lihat bersama-sama. Perhatikan misalnya di lead 2. P diikuti QRS, P diikuti QRS. Oke, polanya masih sama. Perhatikan P di lead 2 positif. Dia VR meskipun kecil, tapi kita masih bisa lihat defleksi negatif. RR interval teratur. Bagaimana dengan lajunya? Sebagai contoh, kita lihat pada sadapan V2 ini, kita menemukan dua gelombang R berurutan yang berada di kotak sedang. Di antaranya ada 4 kotak. Jadi kita akan menggunakan rumus 300. 300 dibagi 4, maka lajunya adalah 75 kali per menit. Dengan demikian kita mendapatkan irama sinus normal. Yang kedua, laju QRS 75 kali per menit. Yang ketiga, aksis QRS. Di lead 1 sadapan dominannya adalah positif, di AVF negatif. Jadi aksisnya mengalami deviasi ke kiri atau left axis deviation. Kemudian kita lanjut ke gelombang P. Di lead 2 baik amplitudo maupun durasinya normal. Di V1 baik amplitudo, durasi, komponen awal, komponen akhir normal. Jadi gelombang P normal. PR interval misalnya di V1 ini jarak antara awal gelombang P, awal kompleks QRS kurang lebih 5 mm. Jadi PR intervalnya 0,20 detik. Selanjutnya menuju kompleks QRS. Kompleks QRS pada EKG ini cukup lebar. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat durasinya 3 mm atau 0,12 detik. Demikian juga di sini. Bagaimana dengan morfologi? Ada perubahan morfologi yang cukup klasik. Sebagai contoh, lihat di V1, morfologinya adalah dimulai dengan gelombang R, diikuti gelombang S, kemudian R aksen yang tinggi, lebih tinggi dari gelombang R. Ada morfologi R, S, R aksen di V1. Jadi morfologinya adalah right bundle branch block. Kemudian kita bisa lihat di sadapan V1, ini gelombang S-nya lebar, ada seluruh S lebih dari 1 mm. Kita bisa lihat juga di V5, di V6. Kemudian segmen ST. Pada umumnya segmen ST tidak ada deviasi. Di V1 kita akan sering menemukan ST depresi dengan T inverted asimetris begini. Ini bagian dari right bundle branch block. Selebihnya baik segmen ST maupun gelombang T tidak mengalami deviasi. Jadi apa kesimpulan pada EKG ini? Kita mendapatkan irama sinus normal, left axis deviation dengan right bundle branch block. Oke, ini EKG ke-7. Tetap kita akan coba dengan pendekatan yang sama. Apakah irama sinus? Apakah kriteria irama sinusnya terpenuhi? Mari lihat bersama-sama. Gelombang P diikuti QRS.
Nah, kita tidak menemukan gelombang P pada EKG ini. Di lead 2 contohnya tidak ada pola P diikuti QRS. P di lead 2 maupun di AVR, lead 2 positif, AVR negatif, kita tidak menemukan polanya. Jadi ini bukan irama sinus. Yang tampak jelas oleh kita adalah ini sebuah takikardi, laju QRS-nya cepat. Misalnya ini R ke R, di antar ada 2 kotak, jadi lajunya 300 dibagi 2, 150 kali per menit. Kompleks QRS-nya sempit. Yang sepanjang sadapan lead 2 panjang ini kita bisa lihat bahwa interval RR-nya teratur, dan di 2 sadapan 2 3 AVF kita melihat pola yang sangat khas yang menyerupai gigi gergaji. Ya, jadi ini adalah gambaran flutter wave atau gelombang flutter. Gelombang P tidak bisa dinilai, tidak ada. PR interval demikian kita tidak nilai. Kompleks QRS bisa kita nilai seperti biasa. Kompleks QRS sempit, durasinya kurang lebih 2 mm, 0,8 detik. Morfologi secara umum normal. Segmen ST maupun T pada kondisi ini kita sulit nilai karena bercampur dengan gelombang flutter. Jadi yang bisa kita simpulkan dari EKG ini adalah ini sebuah atrial flutter blok 21, ada 2 flutter yang kemudian diikuti oleh 1 kompleks QRS. Ya, jadi sebuah atrial flutter dengan rapid ventricular response. Kita lanjut ke EKG ke-8. Apa irama pada EKG ini? Apakah iramanya sinus? Apakah kriteria irama sinusnya terpenuhi? Sekarang kita akan lihat sama-sama. Gelombang P diikuti QRS. Di lead 2 kita tidak menemukan gelombang P. P1 tidak ada gelombang P sinus. Gelombang P di lead 2 negatif, AVR positif, AVR negatif, tidak ada. Jadi ini jelas bukan irama sinus. Kita tidak menemukan gelombang P. Oke. Bagaimana dengan kompleks QRS? Yang klasik pada kompleks QRS ini kita akan lihat bahwa interval atau jarak dari satu R ke R yang lain ini sama sekali berantakan atau irregular. Jadi ini adalah karakteristik pada irama dengan atrial fibrillation. Jadi iramanya atrial fibrillation, RR interval yang irregular, tidak ada gelombang P. Kemudian laju QRS. Bagaimana kita menghitung laju QRS? Kita tidak dapat menggunakan rumus 300 maupun 1500 karena RR interval yang sangat tidak beraturan. Jadi pada situasi ini kita perlu menghitung kompleks QRS pada periode tertentu, pada durasi tertentu, misalnya pada 6 detik. Jadi karena kecepatan perekaman standar adalah 25 mm per detik, maka kita perlu membuat interval atau durasi tertentu atau interval tertentu, yaitu 6 detik, 6 kali 25 mm. Dan kita menghitung kompleks QRS yang ada pada periode tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian dikalikan 10.
Jadi laju QRS-nya adalah 100 kali per menit. Jadi atrial fibrillation dengan laju 100 kali per menit. Aksis QRS ketiga di sadapan 1 dominan positif, di VF positif. Jadi aksis kompleks QRS normal harus sampai 90 derajat. Gelombang P, interval PR tidak dilakukan penilaian. Kita menuju kompleks QRS. Durasi sempit, kurang lebih 2 kotak atau 0,08 detik. Morfologi normal, perhatikan bahwa progresivitas gelombang R di prekordial juga normal. Kemudian segmen ST tidak ada deviasi, gelombang T juga tidak ada deviasi. Jadi apa kesimpulan pada EKG ini? Atrial fibrillation. Ini masih normal ventricular response. Baik, sejawat sekalian, itulah contoh penggunaan sistematika interpretasi terhadap beberapa contoh EKG. Kami sangat berharap bahwa sejawat sekalian belajar mandiri di rumah untuk kasus-kasus yang lebih banyak, agar setelah kursus online ini selesai, sejawat sekalian memiliki keterampilan yang jauh lebih baik untuk menginterpretasi EKG.